Putri adalah seorang gadis yang baru saja lulus SMA. Nak, kamu beneran apa pengen pergi merantau setelah lulus SMA ini? Apa kamu itu udah bener-bener yakin? Pak, Putri kan udah berkali-kali bilang kalau Putri ini udah bener-bener yakin. Bapak jangan terlalu khawatir ya. Gimana nggak khawatir, coba kamu loh anak satu-satunya yang bapak sama ibu. Mana kamu itu cewek lagi. Iya Pak, Putri tahu kok. Tapi kan itu bukan jadi penghalang Pak buat Putri ngejar impian Putri. Dan juga ya, kemarin itu ibu udah ngasih izin ke Putri buat merantau ke kota. Kok bapak susah banget sih ngasih izinnya? Ya emang ibu itu udah ngasih kamu izin nak, tapi hasilnya ibu tuh berat banget. Dan ibu tuh gak pernah ya, gak dukung setiap keputusan kamu. Jadi bapak tuh mohon banget ya, tolong kamu itu pikirkan sekali lagi matang-matang. Jangan kamu gegabah ya nak, merantau itu gak semudah yang kamu pikirkan. Putri udah benar-benar pikirin kok Pak. Dan Putri juga udah sepenuhnya siap. Apalagi kan Putri merantau ke kota yang ada saudara bapak sama ibu. Nah itu kan saudara jauh, jadi bapak sama ibu itu ya gak bisa pastikan kalau mereka tuh baik apa enggak nanti ke kamu. Ya udah sih Pak, kalau emang mereka nggak baik ke Putri, Putri kan bisa hidup sendiri. Udah ya, bapak tuh stop khawatir berlebihan. Bapak tuh harus percaya sama Putri. Nah masih banyak cara lain, kamu tuh gak harus merantau buat sukses. Di kampung ini kamu itu masih bisa sukses kok. Putri janji Pak, Putri bakal jadi orang yang sukses dan bikin bapak dan ibu bangga sama Putri. Pak, kalau di kampung ini Putri nggak bakal bisa berkembang. Putri tuh butuh merantau Pak. Putri mohon Pak, please. Duh Jan, susah banget sih dapat izin dari bapak. Bapak nih berlebihan banget deh, jadi sebel. Mau sampai kapan coba aku bujuk bapak kayak gini? Pak, Putri mohon ya, sekali ini aja turutin permintaan Putri. Putri kan selama ini gak pernah minta yang aneh-aneh. Ya ampun nak, kalau kamu minta yang lain pasti bapak langsung kasih. Tapi masalahnya yang kamu minta itu sesuatu yang sangat beresiko. Ada apa toh? Kok ribut-ribut? Ini loh Bu, masa bapak dari tadi gak mau ngasih izin Putri buat merantau? Pak, udah izinin aja. Lagian kan biar anak kita bisa mandiri dan berkembang. Ya walaupun memang berat. Ya udah bapak kasih izin. Awas aja nanti ibu sampai menyesal ya, bapak itu gak ikut-ikutan loh. Alhamdulillah, akhirnya bapak kasih izin juga. Makasih ya Pak. Kalau gitu Putri mau beresin barang-barang Putri dulu. Putri pun segera pergi ke kamarnya. Nah kan belum apa-apa udah sedih dan menyesal aja raut wajah ibu itu. Siapa yang kecewa dan sedih sih? Udahlah, ibu mau masakin makanan yang banyak biar bisa dibawa sama Putri merantau. Halah ibu nih, sok-sokan gak sedih. Bu, denger ya, ibu tuh jangan terlalu menuruti kemauan Putri. Ya walaupun dia itu jarang minta sesuatu, tapi setidaknya ibu pikir yang matang-matang dulu akibatnya Bu. Ya udahlah, udah terlanjur juga bapak dan ibu kasih izin ke dia. Kalau gitu, bapak mau pergi ke warung dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa bener ya yang dibilang sama bapak? Kalau keputusanku ini terlalu terburu-buru. Tapi kan aku gak bisa nolak permintaan Putri. Apalagi ini semua kan demi kebaikan dia. Gimana ya? Udahlah, udah terlanjur juga. Semoga aja ini keputusan yang terbaik. Keesokan harinya, Pak, Bu, Putri berangkat merantau ya. Doain Putri supaya bisa sukses dan bikin bapak ibu bangga. Iya nak, kamu tenang aja. Bapak sama ibu akan selalu doain kamu kok. Iya kan Pak? Iya nak, betul. Kamu jaga diri ya di sana. Iya Pak, Bu, kalian tenang aja ya. Kalau gitu Putri berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh Bu, semoga aja ini keputusan yang terbaik ya, membiarkan si Putri itu merantau. Iya Pak, bener banget. Jujur ya, rasanya tuh berat banget harus ngelepas anak kesayangan kita buat merantau. Sejak saat itu Putri pun pergi merantau ke kota. Ternyata gak semudah yang aku bayangin ya kerja di kota tuh. Aku kira gak bakal sesusah ini. Tapi aku gak boleh nyerah. Aku harus bisa benar-benar jadi anak yang sukses dan bikin bapak ibu bangga. Apa aku buka perusahaan sendiri ya? Terus pinjam uang ke bank? Ya walaupun itu resikonya gagalnya besar, tapi kalau berhasil aku bisa cepat-cepat sukses.
Ya udah deh, aku coba dulu. Duh, tapi hari ini aku belum ngasih kabar ke ibu dan bapak. Apa nanti aja ya? Ya udahlah, ntar aja. Sekarang aku harus fokus buat perusahaanku sendiri. Oke deh, langsung aja aku pergi ke bank buat pinjam uang. Akhirnya semua usahaku selama ini gak sia-sia. Aku bisa sesukses ini. Dan belum lagi banyak perusahaan yang minta kerjasama. Setelah 2 tahun berusaha, terbayar dengan kesuksesanku ini. Aku langsung atur strategi aja deh buat kedepannya. Astagfirullah, aku baru inget kalau selama 2 tahun ini aku gak kasih kabar ke ibu dan bapak. Tapi kalau dipikir-pikir, gak penting-penting amat sih ngasih kabar ke mereka. Toh, mereka juga gak bisa bantuin. Udahlah, kapan-kapan aja aku ngasih kabar ke bapak dan ibu. Aku mau istirahat dulu deh. Capek banget loh rasanya di badan. Sementara di rumah orang tua Putri, astagfirullahaladzim Bu, gimana coba? Sudah 2 tahun ini berjalan, kita gak dapat kabar dari si Putri. Mana nomor HP-nya itu juga ganti lagi. Iya Pak, bener banget. Duh, kita harus gimana ya Pak? Tahu gini, ibu gak akan ngizinin dia merantau. Ibu nyesel banget loh. Nah kan ibu menyesal. Ibu kalau sudah kayak begini mau gimana coba? Ya kita itu udah gak bisa berbuat apa-apa Bu. Pak, apa jangan-jangan HP-nya si Putri hilang ya? Jadinya bikin dia gak bisa ngehubungin kita. Iya sih, tapi masa ketika Lebaran 2 tahun kemarin Putri gak ada usaha sama sekali buat gak ngasih kabar ke kita loh Bu. Nah, itu ibu juga gak tahu Pak. Apa mungkin Putri udah gak mau ya berhubungan sama orang tuanya sendiri? Tapi masa sih Putri gak mau berhubungan sama orang tuanya sendiri? Ya kan siapa tahu gitu Pak. Ya Bapak pikirin deh. Kok dia tega sih gak ngasih kabar kita selama 2 tahun? Dan ketika lebaran dia juga gak ada effort sama sekali buat ngasih kabar ke kita. Duh Pak, Ibu kok jadi sedih dan nyesel banget deh. Udah, ibu ini pikirannya terlalu jauh. Ya walaupun gak masuk akal, tapi kita itu seharusnya gak percaya sama anak kita sendiri Bu. Astagfirullah, iya ya Pak. Duh Jan, jadi serba salah deh. Pak, gimana kalau kita buat coba cari tahu Pak nomor telepon Putri yang baru? Boleh Bu, Bapak takut Putri kenapa-kenapa. Nah iya Pak, rasanya selama 2 tahun ini kita tuh selalu aja dihantui sama rasa bersalah. Setelah itu Bu Feni dan Pak Roni pun mencoba kembali menghubungi Putri. Malam harinya, akhirnya hari ini selesai juga semua rapatnya. Capek banget deh rasanya. Manalah tadi ada yang bikin emosi. Ini lagi. Bapak kenapa sih? Kok nelpon jam segini? Udahlah, aku angkat aja daripada ntar nelponin terus. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya kamu itu setelah sekian lama Bapak bisa dengar suara kamu Nak. Lah Bapak nih, alay banget deh. Padahal mah cuma teleponan doang. Nak, kamu itu kenapa toh? Kok ngomong gitu dan apa alasan kamu Nak gak mau ngasih kabar ke Bapak dan Ibu lagi? Apalagi tiba-tiba nomor HP kamu itu ganti. Iya Nak, kamu tuh sebenarnya kenapa toh? Apa salah Bapak dan Ibu Nak? Sampai kamu gak pernah mau pulang lagi pas lebaran. Duh, pelan-pelan sih Pak, Bu kalau nanya. Putri itu cuma gak sempet aja ngasih kabar ke Bapak dan Ibu. Dan lagi malas aja gitu kalau lebaran pulang. Astagfirullahaladzim Nak, padahal cuma ngasih kabar doang, kok nggak sempet sih? Iya Nak, apa susahnya sih ngasih kabar dan pulang pas lebaran? Duh Jan Pak, Bu, Putri tuh sibuk banget, kerjaan Putri numpuk banget. Iya Nak, tapi ngomong-ngomong sekarang kamu kerja apa Nak? Putri buat perusahaan sendiri Pak, Bu. Ya alhamdulillah lah bisa sukses besar. Makanya Putri tuh nggak sempet ngasih kabar, karena semuanya Putri sendiri yang ngehandle. Masya Allah Nak, kamu udah sukses ya sekarang. Bapak bangga dan seneng deh dengernya. Alhamdulillah Nak, kamu sekarang sudah sukses. Nah, kamu bisa kan Nak, pas nanti lebaran tahun ini kamu pulang? Iya Pak, Bu, alhamdulillah. Tapi Putri gak bisa pulang pas lebaran tahun ini. Kerjaan Putri lagi numpuk banget. Bu ya Bapak dan Ibu ngertiin gitu. Nak, pulang sebentar aja ya pas lebaran. Emangnya gak bisa? Kamu kan bisa libur sehari loh Nak. Iya Nak, sehari doang loh. Kamu gak bisa apa libur pas lebaran? Supaya kamu bisa pulang. Pak, Bu, kok maksa banget sih? Dibilang kalau Putri gak bisa, ya gak bisa. Ngel banget dah.
Nak, bukannya bapak itu sama ibu maksa kamu buat pulang, tapi bapak sama ibu tuh kangen banget sama kamu, nak. Sudah 2 tahun loh kamu itu gak pernah pulang. Nak, pulang dan libur sehari kan gak akan bikin perusahaan kamu bangkrut. Udahlah. Kalau Putri bilang gak bisa, ya gak bisa loh. Putri patiin dulu ya teleponnya. Jangan, nak, astagfirullahaladzim. Kok kamu itu gini banget sih ke orang tua kamu? Salah kita itu apa, nak, sampai kamu itu gak mau pulang ketika lebaran? Nak, apa kamu sudah gak sudi ketemu bapak dan ibu lagi? Duh, kalian tuh jangan malah drama sih. Padahal cuma gak pulang aja kok dibikin pusing. Nanti Putri TF deh uang buat bapak dan ibu untuk lebaran. Jadi jangan maksa-maksa Putri pulang lagi ya pas lebaran. Nah, bapak sama ibu tuh gak butuh uang dari kamu. Kami cuma pengen kamu tuh pulang pas lebaran nanti. Gitu aja loh, nak. Apa susahnya sih? Nak, kamu tuh kenapa sih sekarang jadi begini? Awalnya kamu bilang kalau kamu cuma mau sukses dan bisa banggain ibu sama bapak. Tapi kenapa kamu malah lupa buat pulang, nak? Apa merantau udah benar-benar ngerubah kamu? Kalau iya emangnya kenapa, Toh sekarang Putri udah sukses. Bapak sama ibu kan juga tadi bilang kalau kalian udah bangga sama aku. Ya berarti tujuanku ke bapak dan ibu udah selesai dong. Jadinya sekarang aku bisa hidup sesuka hatiku. Udah ya, aku patiin dulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kita itu benar-benar tuh udah kehilangan anak kita, Bu. Dia sudah sangat jauh dari kita, Bu. Astagfirullah, kenapa ya? Semuanya malah jadi begini, Pak. Kalau tahu gini, nggak akan deh ibu ngeizinin Putri buat merantau. Kan pas itu bapak sudah bilang ibu aja yang ngeyel banget. Dah lah, semua udah terjadi. Kita udah gak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali berdoa. Beberapa hari kemudian, jadi Pak, bagaimana dengan kerjasama perusahaan kita? Apa mau dilanjut atau diberhentikan? ya jelas dilanjutkan dong, Mbak. Perusahaannya Mbaknya tuh sangat-sangat berpengaruh loh untuk perusahaan saya. Apalagi perusahaan Mbaknya itu sudah sangat terkenal dan sukses, jadi sudah tidak diragukan lagi. Jelas dong Pak, karena saya kan menghandle semuanya. Tapi kalau Bapak Rudi mau melanjutkan kerjasamanya, ya Bapak harus menambah biayanya. Karena ya Bapak tahu sendiri kan, kerjasama dengan perusahaan saya itu tidaklah gratis Pak. Apalagi perusahaan saya yang memberikan keuntungan paling besar. Ya Mbak, tenang aja, saya akan menambah biayanya. Oh iya, saya dengar kalau di perusahaan Mbak itu tidak ada cuti hari raya ya? Iya Pak, benar sekali. Tapi saya tidak melarang karyawan saya jika ingin pulang untuk merayakan hari raya. Tapi ya itu akan dianggap izin, bukan libur. Walah, jadinya begitu. Memangnya Mbak Putri sendiri gak pulang ke rumah orang tua ketika hari raya? Ya tentu saja tidak sih Pak. Apalagi rumah orang tua saya tuh jauh di desa. Jadi perjalanan ke sana akan memakan waktu yang lama. Sedangkan saya harus tetap bekerja. Tapi Mbak gak ada salahnya loh Mbak. Mbaknya itu libur sehari saja, bisa hari raya bersama kedua orang tua. Lah, kok Bapak malah nyuruh-nyuruh sih? Bapak tuh gak ada hak ya sok ngomong kayak gitu. Ya suka-suka saya lah. Tiba-tiba datang 2 karyawan Putri. Permisi Bu, saya dan Doni kesini mau bicarakan sesuatu yang penting ke Ibu. Ya udah cepetan ngomong, jangan kelamaan ya. Saya banyak kerjaan ini. Jadi begini Bu, banyak para investor yang sudah tidak mau bekerja sama dengan perusahaan kita lagi. Hah? Yang bener aja. Kalian gak lagi ngada-ngada kan? Orang saya loh, tadi aja barusan ketemu sama pemilik perusahaan lain yang mau kerjasama dengan perusahaan ini. Kami tidak tahu Bu. Tapi kalau dari analisis kami, kalau tidak salah karena perusahaan kita tuh dicap perusahaan yang kurang bermanusia karena tidak memberikan libur di hari raya. Betul Bu, mungkin mereka menganggap bahwa perusahaan kita ini tidak pernah ada hari libur. Jadi mereka tidak mau mengambil resiko bekerja sama dengan perusahaan kita. Loh, kok bisa gitu sih? Perasaan 2 tahun yang lalu aman-aman aja, gak ada kejadian kayak gini. Kan dari dulu peraturannya sama aja. Tapi gak ada tuh yang batalin kerjasama di perusahaan kita. Ini kok jadi malah gini sih? Kami juga bingung Bu, karena tiba-tiba begini. Oh iya, kami juga mau izin buat libur sehari saat hari raya Bu. Terserah kalian aja deh. Pusing saya. Udah, kalian langsung keluar aja. Saya kasih izin kok. Terima kasih ya karena Ibu sudah memberikan izin. Oh iya, Bu, kami juga membawa beberapa berkas yang harus ditandatangani. Walah, ya udah. Taruh aja di meja. Nanti akan saya langsung tanda tangani.
Baiklah kalau begitu, Bu. Kami permisi dulu. Malam harinya, Duh, capek banget sih ngelembur malam ini. Apalagi aku kepikiran masalah yang tadi. Gimana ya caranya supaya aku bisa dapat investor yang banyak yang mau kerja sama dengan perusahaanku lagi. Makin pusing aja deh kalau aku pikirin. Udahlah, aku beli minum aja ke toko depan. di warung depan, Kalau gini kan seger rasanya. Nah, kalau gini aku bisa lanjut lembur lagi deh. Loh, kok banyak orang yang berhamburan dan teriak kebakaran sih? Aku coba cek deh. Astagfirullah, perusahaanku kebakar. Kok bisa sih? Tolong padamkan perusahaan saya. Aku telepon pemadam kebakaran aja deh. Astagfirullah, aku nggak direspon sih sama pemadam kebakarannya. Kalau gini perusahaanku bisa habis terbakar. Tolongin dong, padamin perusahaan saya. perusahaan milik Putri pun hangus terbakar. Putri sangat sedih meratapi perusahaannya yang sudah menjadi abu. Aku harus gimana coba sekarang? Perusahaan yang susah-susah aku bangun selama ini hangus hanya dalam semalam. Gak mungkin. Ini pasti bohong. Gak mungkin kan bapak sama ibu meninggal. Gak mungkin. Pak, Bu. Gak mungkin kan? Ini semua pasti bohong. Akibat kejadian-kejadian yang amat membuatnya sedih dan terkejut itu, Putri pun menjadi gila.